Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semoga dua nikmat ini terus terjaga di dalam diri kita hingga ajal menyapa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan di majelis yang berkah ini, kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum tersentuh oleh hidayah Allah. Allah berikan mereka hidayah. Dan mungkin ada di antara kita, saudara kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, akan tetapi mereka tidak mendapatkan taufik, belum mendapatkan taufik dari Allah. Kita doakan agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah kemampuan untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh hidayah tersebut. Banyak di antara kita sudah mendapatkan hidayah pentingnya salat, tapi qadarullah, ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan taufik untuk sholat. Ada di antara kita yang mendapatkan hidayah bahwa datang ke majelis ilmu itu adalah sebuah jihad, sebuah amal yang besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam majelis, ketika keluar majelis, Allah berikan ampunan kepada mereka. Mereka sudah tahu, tapi kemudian mereka belum mendapatkan taufik dari Allah untuk menghadirkan diri ke dalam majelis ilmu. Ada saja yang kemudian menjadikan alasan-alasan mereka untuk tidak hadir. Maka kita berdoa semoga itu bukan bagian dari ma'isyatan dongka, bukan bagian dari Allah mempersempit kehidupannya di dunia. Karena apa? Karena berpaling. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini Allah, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, ya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Waliyadzubillah. Sehingga untuk hadir ke majelis ilmu banyak sekali alasannya, banyak sekali kesibukan yang mendera. Yang ketika sudah lapang dia bingung, ternyata sebenarnya, dan lain sebagainya. Bisa, tapi kenapa tidak berangkat, tidak mampu? Maka kalau ini pernah kita alami, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalan kita, kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus istiqamah di atas sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum selesai. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh penerus. Maka kitalah yang harus menjadi penerus estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasulullah yang sudah selesai sebagai pribadi
Maka kemudian tugas kita sebagai umatnya melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka mendapatkan 50 kebaikan sahabat. Ya. Mendapatkan 50 kebaikan sahabat. Masya Allah. Ya, sahabat Nabi. Ya. Ini sudah kita pelajari di kajian di kitab yang sama tentang beriman, tentang wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Keutamaan yang sangat luar biasa besar. Namun ketika kita nahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita contohlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Hikmah ini maksudnya apa? Dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan adab dan etika. Ini hikmah. Perlu antum catat. Dakwah dengan hikmah itu dakwah dengan ilmu. Ya. Dakwah dengan adab, akhlak, etika, ilmiah. Ini hikmah. Ya, ini dakwah yang hikmah. Mengeluarkan argumentasi-argumentasi yang ilmiah. Bukan argumentasi-argumentasi yang menyudutkan dan menghinakan. Ya. Ini hikmah. Seperti itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dakwah yang seperti Nabi alaihi salatu wasallam saja dulu banyak yang menolaknya. Sudah jelas hikmahnya, langsung dengan bimbingan wahyu. Masih ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan itu pamannya sendiri, yakni Abu Thalib. Ya, pamannya sendiri. Apalagi kalau kita kemudian dakwah dengan kepongahan, kita sombong dengan keimanan, maka ini hanya mencederai agama itu sendiri. Ya. Jadi apapun di dalam Islam itu semua ada adabnya. Seperti yang kita pelajari saat ini, adab makan dan adab adab duduk dan adab bermajelis. Ya, ingat makan. Ya. Qadarullah, ana lemes hari ini. Ya. Adab duduk dan adab bermajelis. Mungkin antum sudah belajar. Sudah tentunya di kajian kita ini, YMU ini. Yang pertama di kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Ada tentang bab adab. Salah satunya adab duduk di majelis, adab bermajelis ilmu. Di kajian halaqah malam Sabtu online dari Google Meet, kita sudah belajar juga adab duduk dan bermajelis ini. Sudah ya? Ya, Kitabul Jami'. Ya. Artinya ikhwah wa akhwati fillah, siapapun ulamanya, kalau sudah mereka menulis sebuah kitab bab adab, mesti bab duduk, bab bermajelis itu ada di sana. Dalam ya Ta'limul Muta'allim ada, dalam Khulasatul Ta'zimil Ilmi ada, dalam Kitabul Adabul Ashrah ada, dalam Kitab Minhajul Muslim ada, dalam Kitabul Jami' ada. Jadi kalau kita tiba-tiba membahas sebuah kajian, kita membahas Kitab Adabul Ashrah, ya berarti kita harus siap-siap. Pas masuk kajian adab duduk, sudah kajiannya tidak usah datang lah. Nah, ini bentuk a'radu an dzikri, bentuk mu'rid. Sudah nih kajian adab duduk, kita meremehkan. Sebagaimana kebanyakan kita meremehkan sunnah Nabi. Kan cuman sunnah. Kalau kita memang tidak sempat melakukan sunnah tersebut, cukup, diam saja. Gak perlu kita keluar statement, kan cuman sunnah. Statement seperti ini konotasinya
merendahkan. Ya, merendahkan. Kitab duduk dan bermajelis. Udah pernah kajian, saudara dosa datang. Malulah orang kota tidak datang. Yang sengeti jauh-jauh datang. Ya. Sengeti datang. Saya yang kota dekat sini Lazio Buluran jauh gitu ya. Bukan tempat kajian yang jauh, hati kita yang jauh dari ilmu. Hati kita yang jauh dari ilmu. Bukan tempatnya yang jauh. Ya. Berapa sih ongkos ke sini? Naik Maxim 4,5. Ya, tergantung posisi rumah kita. Ya. Penting adab ini ikhwani fillah azanallahu iyyakum kita pelajari. Karena Ibnu Sirin rahimahullahu taala pernah berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para tabi'in mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Artinya apa? Menurut Ibnu Sirin ini, adab dan ilmu itu berbarengan, ya. Namun ada juga dikatakan oleh Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ta'lamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya. Kenapa adab duluan di sini? Selalu dimasukkan. Karena banyak orang yang berilmu tapi ilmunya hanya berputar di kepala. Ketika ilmu hanya berputar di sekitar kepala kita, maka kita menjadi orang yang besar kepala, sombong, merasa berilmu, merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena ilmu kita hanya berputar di wilayah kepala kita, tidak masuk ke dalam sudur kita. Sedangkan kita mempelajari adab, dengan mempelajari adab kita akan membawa ilmu kita ke dalam sudur kita, sehingga ketika ilmu sudah masuk ke dalam sudur kita, yang kita rasakan hanyalah kurang dan kurang. Butuh pengulangan. Ketemu lagi kitab, kita mulai kitab baru, kembali membahas kitab duduk, adab bermajelis. Ya. Orang yang ilmu sudah sampai sudur, dia akan hadir lagi. Karena apa ikhwah? Ilmu agama ini samudra. Antum bandingkan, antum buka video kajian yang ana isi tentang materi yang sama, kira-kira sama nggak syarahnya? Pasti beda. Banyak faedah yang berbeda. Karena bisa saja pada pertemuan pertama ada hadis yang tidak tersampaikan, disampaikan pada pertemuan yang ini. Ini pengalaman anak ikhwah ketika belajar. Jadi walaupun sudah, tetap kita hadirkan diri kita dalam majelis ilmu, setidaknya minimal untuk menguatkan ilmu tersebut. Kedua, ya majelis ilmu itu majelis yang penuh keberkahan, majelis yang penuh ampunan. Orang yang berada di majelis ilmu, saat itu Allah sebut namanya, Allah sebut nama Arif Saputra, Allah sebut nama Doni, ya, Allah sebut nama Gusti, dan Allah yang menyebut ikhwah. Ketika seorang tokoh besar menyebut nama antum, apa rasanya? Bahagia tidak? Bahagia. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, menyebut orang-orang yang berada di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Maka itu yang kita kejar, walaupun materinya sudah pernah kita dapatkan. Kan sudah Ustaz di kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi. Kan sudah Ustaz ana sudah pernah ikut kajian Adabul Ashrah. Sudah Ustaz ana pernah ikut kajian Ta'limul Muta'allim. Ini talbis iblis tadi ikhwah. Ya. Talbis iblis. Membuat kita merasa cukup. Niatkan mengulang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wailul yawma idzil lil mukadzibin."
berkali-kali. Supaya apa? Supaya kita mikir, supaya kita makin kuat syukurnya. Nikmat mana yang hendak kita dustakan? Nikmat Allah yang mana? Yang mana? Tafakur sejenak. Maka kata para ulama, ya, ahli tazkiyatun nufus itu mengatakan bahwa orang yang bertafakur lebih baik dari orang yang sholat 1000 rakaat. Dia bertafakur. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Allah mana yang hendak kau dustakan? Dia lihat diri dia tegak di cermin, dia bertafakur. Yang mana yang hendak aku dustakan? Mata masih nengok, hidung masih cium, telinga masih mendengar, sendi-sendi masih bergerak. Yang mana hendak aku dustakan ini? Ya sudah, kalau sempit tinggal bersyukur, Allah lapangkan ya hidup kita. Kita ngerasa sempit karena syukur kita yang kurang. Nah, ini kita masuk juga adab kepada Allah yang sudah kita pelajari juga di kitab yang sama, ya, Minhajul Muslim. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, sekarang kita mempelajari adab duduk, ya. Dan duduk di sini bukan hanya di majelis, tapi duduk bagaimana kita duduk, ya, di mana saja, ya. Maka dibikin judul yang dipisahkan dengan kata dan, adab duduk dan majelis, ya. Duduk di mana saja dan duduk di majelis, ya. Apa dikatakan Syekh di sini? Seorang muslim seluruh kehidupannya tunduk patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya sampai masalah duduknya dan etika duduk bersama saudara-saudaranya. Maka dari itu seorang muslim harus berpegang teguh kepada adab-adab, etika-etika, ya, di dalam duduk dan bermajelis. Apa yang pertama? Yang pertama, apabila hendak duduk terlebih dahulu ia memberi salam kepada orang yang ada di majelis. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Jadi kalau kita yang baru datang, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, maka yang menjawab cukup salah satunya saja, ya. Nah, ini hukum menjawab salam kan wajib. Itu kalau face to face, ya. Kalau face to face. Kalau di hadapan keramaian fardu kifayah, ya. Kalau sudah ada yang menjawab, ya, kalau sudah ada yang menjawab, maka kita tidak perlu menjawab. Ya, biarkan saja dia explore, ya. Jangan ditahan, ya. Baik. Insyaallah. Nah, umuran segitu udah diajak Abiana keluar, ya, ke masjid keluar, ya, khuruj. Abiana Maulana di Jamaah Tabligh. Semoga Allah mengampuni beliau, Allah merahmati beliau, ya, karena apa? Kita itu mati berdasarkan kebiasaan kita, ya. Beliau wafat setelah salam sholat subuh di hari Jumat, ya, di hari Jumat, ya. Pokoknya pas diangkat sudah tidak ada lagi ruhnya. Itu saja sih yang memperkuat ana. Walaupun sebenarnya sempat 3 kali rubuh di Bandara Soekarno Hatta, ya, 3 kali rubuh. Rubuh itu bukan rubuh pingsan, rubuh tuh nggak kuat jalan, sender. Nangis itu boleh, ikhwah. Nangis ditinggal oleh orang yang kita sayang itu boleh. Yang nggak boleh itu kita meratapi. Bapak bangun, abah bangun, jangan. Itu tidak boleh. Itu akan menjadi azab bagi beliau, ya. Itu karena Rasulullah pernah mengubur anaknya, ya, Al-Qasim. Rasulullah menangis. Sahabat kan heran, ya Rasulullah engkau menangis.
Ya tidak masalah. Ini tangisan rahmah kata Allah. Tangisan rahmah, kasih sayang. Karena kita kehilangan orang yang kita sayang. Yang tidak boleh itu apa? Meratapi, menggoncang-goncang badannya, kemudian kita mukul-mukul dada kita, jambak-jambak rambut kita. Waliyahzubillah. Ini enggak boleh. Ini menjadi azab bagi orang yang meninggal dunia. Apalagi bapak kita, ibu kita. Kita tega itu namanya. Karena saking sayang, bukan sayang itu. Itu talbis iblis itu. Ya, talbis iblis. Kita berat ikhwah, ditinggal orang tua itu berat. Ditinggal orang yang kita sayang itu berat. Beratnya. Tapi menangislah, jangan meratap. Ya, menangislah, jangan meratap. Ini adab terhadap jenazah ada di kitab ini nanti. Kita bahas, ya. Adab terhadap jenazah kita akan membahas juga, ya. Baik, kita kembali pembahasan kita. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib kalau face to face, ya. Tapi kalau di hadapan majelis hukumnya menjadi fardu kifayah. Seperti kita masuk ke dalam majelis, assalamualaikum kata kita, ada yang jawab waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam, fardu kifayah. Kemudian duduklah di tempat duduk yang masih tersisa, ya, duduk. Jangan kemudian antum menyuruh, ya, antara Arif dan siapa nama antum? Muklas, Putra, geser. Oh, tapi Beni langsung nyuruh geser, ya, Arif sama Putra mau duduk di tengah-tengah di antara mereka. La yajuz, gak boleh. Kita duduk di tempat yang sudah tersedia. Kemudian ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk ia duduki tempatnya dan tidak duduk di antara dua orang, ya, kecuali atas izin mereka berdua. Ya, misalnya tiba-tiba ana berdua sama teman ana, ada teman kami yang baru datang, maka kemudian kami nyuruh dia di tengah, ya, ini boleh atas izin keduanya. Karena hadis Nabi alaihissalatu wassalam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi, ya, janganlah di antara kalian menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian kita duduk di tempat duduk dia. Walakin tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi berlapang-lapanglah, ya, dan memperluas, ya, ngasih ruang kepada ada yang baru datang. Nah, kita yang sudah di majelis langsung bergeser, rapat. Kalau sekarang kayak kita nih ya merapat gitu, ya, banyak yang lowong, ya, banyak yang lowong. Beliau mengutip asar seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar ini siapa? Anaknya Umar. Itu kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, karena ada dua nama sahabat di sini yang disebutkan. Apabila ada seseorang yang berpindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, maka beliau tidak duduk di situ, ya, gak diduduki sama Umar, Abdullah bin Umar, ya. Tadi misalnya ada yang keluar tadi kan, nah kita nggak boleh dudukin tempat duduk dia. Abdullah bin Umar lihat kosong, enggak, Abdullah bin Umar tetap di tempat duduknya, ya, di tempat duduknya. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ya, kami dahulu apabila datang ke majelis Rasulullah, maka setiap orang dari kami duduk di majelis pada tempat yang masih tersisa, ya, duduk pada tempat yang masih tersisa. Hal ini juga karena Rasulullah telah bersabda, la yahillu li rajulin ay yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita duduk di tempat yang sudah tersedia, yang masih tersedia, ya. Jangan nyuruh orang-orang bergeser, ya, apalagi memisahkan dua orang yang
Sedang duduk sudah jelas berdekatan. Kemudian yang kedua, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Nah, tadi ada yang keluar, ada yang berdiri. Ya. Jangan kita dudukin tempat duduk dia. Ada istilahnya enggak kalau dulu itu pas tempat duduk kita didudukin orang, "Oi, orangnya masih hidup." Iya enggak? Iya enggak? Kalau anak yang lahir 2000 ke atas kayaknya enggak tahu istilah itu. Ya, kalau zaman dulu tuh kayak gitu. "Oi, orangnya masih hidup, kok main duduk baik?" Ya. Dan ini ada hadisnya. Apa kata Rasulullah? "Idza qama ahadukum min majlis tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Ya. Apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya di sebuah majelis kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tersebut. Nah, ikhwah, jadi kalau kajian ramai tiba-tiba penuh masjid, ada yang berdiri keluar mau buang air kecil, jangan kita dudukin. Kan merapatkan saf ustaz, itu pas sholat. Tapi dalam majelis jelas hadisnya, idza qama ahadukum min majlisin summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Ya. Jika telah berdiri di antara kalian, ya, pergi dari tempat duduknya, ya, summa raja'a, kemudian balik lagi, fa huwa ahaqqu bihi. Maka yang berdiri tadi lebih berhak atas tempat duduknya, ya, yang tadi. Istilah kita apa? Hei, orangnya masih hidup. Ya, tempat duduk aku nih tadi. Berhak tidak seperti itu? Berhak. Fa huwa ahaqqu bihi, kata Rasulullah. Maka dia paling berhak menempati tempat tersebut. Maka biarin, kalau perlu kita kasih tanda. Kita taruh tas kita misalnya. Ada yang mau duduk, orang lagi keluar. Makanya itulah ada adab izin. Nyambung enggak? Supaya apa? Supaya tempat duduk kita, ya, aman. Afwan akhi, ana mau ke hamam sebentar. Tolong jagain ya. Ya. Tolong jagain tempat duduk ana. Nah, kita yang di belakang dia tadi enggak boleh nyerobot maju. Ya, enggak boleh. Ya. Maka tanya balik lagi enggak? Balik lagi. Kalau enggak balik lagi baru isi. Ya. Jadi selama ini yang kita sebut-sebut orang yang masih hidup ada dalil hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, di tengah-tengah lingkaran majelis. Kalau kita sedang berhalaqah lingkaran, jangan di tengah-tengah yang kita duduk. Di tengah lingkaran. Ya, di tengah lingkaran. Ya. Apalagi ustadznya, tidak. Karena bisa memunggungin salah satu bagian. Paling depan, ngelingkar semuanya. Ustadznya juga ngelingkar. Ya, gurunya juga ngelingkar. Seperti itu. Jadi nampak semua. Namun ketika kita sedang melingkar bersama syekh kita tidak boleh ngintip isi kitab dia. Tidak boleh. Nah, halaqah ini ngintip. Gak boleh. Ya, tidak boleh. Kita fokus pada apa kita. Ya. Huzaifah menuturkan, Rasulullah mengutuk melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Ya. Rasulullah mengutuk orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Nah, yang keempat, apabila akan duduk hendaknya perhatikan adab-adab duduk dengan tenang dan hikmah.
Ya. Duduk dengan tenang. Tidak mainkan tangan, celetak-celetek, ya. Ya. Apalagi tidak memegang-megang jenggot. Ustadznya, syekhnya ngomong, kita nyimak gini. Waduh. La yajuz hada mamnu. Gak boleh. Kita fokus. Kita lihat beliau. Tengok nih. Disimak penjelasannya. Ya. Main-mainin cincin. Mengagumi batunya kan. Mahal. Ya, batu mahal kan yang 2,5 juta. Batu bacan. Ya. Atau mainin siwak. Siwak emang sunnah, tapi tidak di majelis juga. Gitu. Tidak boleh. Ya. Jadi harus tenang dan hikmah. Terus memasukkan jari ke lubang hidungnya. Ngupil kalau bahasa kita. Ya, banyak ngupil, ngorek-ngorek gitu ya. Tidak boleh. Ya. Atau diselipin ke kawannya pula. Ya, ghairu mu'addab itu ya. Tidak boleh, ikhwah. Menggunting kuku, ya. Tidak boleh. Menggunting kuku enggak boleh. Ya. Apalagi? Ya. Banyak berdegem. Kalau memang kita batuk, angkat tangan. Gitu nah, izin supaya paham. Gitu, ya. Izin. Tidak banyak bersin dan menguap. Usahakan menguap itu ditahan. Ditahan ketika menguap. Tutup. Nguap beneran anak. Bersin juga, ya. Sebisa mungkin ditahan, ya. Kalau memang terlepas, lagi-lagi angkat tangan izin, ya. Jadi jangan banyak gerak, ya. Jangan banyak gerak. Itu kalau di majelis ilmu. Nah, kalau di majelis yang biasa kita nongkrong, duduk-duduk bersama teman-teman kita, ya, maka hendaklah berbicara itu dengan sopan. Ya, gak usah keluar kata-kata yang boleh yang sekarang itu kan, ya, manggil kawan atau manggil hewan gitu, ya, mana baik kau nih, ya, nyet gitu ya. Apa yang biasa, ya. Masya Allah sekarang diganti dengan anjay. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Nah tahu bahasa-bahasa kalian tuh. Ya. Pegiat sosmed juga sih. Apalagi? Sopan santun. Ya. Usahakan kalau berbicara itu berbicara yang benar, jangan sampai ada dusta di dalam pembicaraan kita. Sesuatu yang tidak ada pada kita sampaikan kepada mereka. Ya. Hindari perdebatan. Ya, kalau memang ada berbeda, ya mentok kita. Nah, kita datangi guru kita, sama-sama datangin guru kita. Enaknya itu dulu di pondok tuh kayak gitu kami berdebat. Ya terakhir waktu itu di Jember juga. Kami itu berdebat, diskusi panjang mengenai haram menikahi saudara sepersusuan itu setelah berapa kali susu, berapa kali kenyang. Ada yang katakan 5, ada yang katakan 3, ada yang katakan 1. Ya. Ya. Ada yang katakan 3, ada yang katakan 5, ada yang katakan 1. Maka di kalangan mazhab sendiri pun
ada perbedaan, satu mazhab ada beda pendapat. Maka ketika mentok saat itu, kami kemudian besoknya bertanya kepada guru kami, ya, bertanya kepada guru kami. Intinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa perempuan itu pernah menyusu pada ibu kita, atau kita pernah meminum ASI dari ibunya, maka jangan dinikahi. Walaupun ulama berbeda pendapat, kalau baru satu kali tidak apa-apa, tetap jangan, menghindari apa? Mudarat. Maka jangan, saudara sepersusuan. Maka kemudian anak pernah tanya, Ustadz, saudara sepersusuan berarti menjadi mahram, artinya kalau kita ke rumah dia, ya kita salaman, ya kan, kita salaman, bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya tergantung antum, ya. Kalau antum bersyahwat dengan dia, haram, ya, haram. Karena punya kakak sepersusuan, ya, punya kakak sepersusuan, ya, anak tetap salaman karena posisinya kakak. Karena menganut pendapat para ulama yang membolehkan seorang laki-laki bersalaman kepada wanita yang lebih tua dari dia, kepada nyainya, kepada tantenya, ya, kepada bibi-bibinya, ya, kepada gurunya. Karena ketika pernah ngisi kajian di rumah dinas wali kota, ibu-ibu yang muda itu, anak kayak gini, kan ada salaman-salaman gitu kan, keliling kayak gitu, anak kayak gini, ya, bersedekap. Masya Allah, ternyata ada guru anak di SMP, ya kan, anak salaman, cium tangan beliau. Ada ibu-ibu, Ustadz kok kami nggak disalamin? Aduh bu, lain, jangan, bahaya sayanya, ya, jangan, karena itu guru saya, ya, itu guru saya. Tapi ini antum kalau mengambil pendapat ulama yang tidak, ya sudah, nggak masalah, ya. Adapun kepada laki-laki yang tua sekalipun nyuruh santriwatinya salaman, jangan. Nah, anak kayak ada santriwati misalnya, salaman sama anak tolak, ya, anak tolak. Ini kan ada tuh kiai-kiai itu, santri putrinya, cium salaman, cium tangan. Habib Jindan marah betul itu, Habib Novel Jindan, ya, Habib Novel, ya, Habib Jindan bin Novel Jindan apa Habib Novel Jindan, wallahu a'lam. Itu kan berang beliau di majelis itu, ya. Dianggap anak, enggak ada urusannya, laki-laki itu enggak ada istilahnya anggap anak katanya. Dengan yang lebih muda tuh enggak ada katanya. Ya. Sehebat apa kamu? Waduh, mantap. Seperti itu beliau. Jadi enggak ada, ya. Perhatikan, bedain sekali lagi, bedakan. Ya. Ada seperti salaman dengan nyai-nyai seberang, guru-guru pondok, ya seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kemudian berbicara untuk membanggakan keluarga dan anaknya. Ya, kita membanggakan keluarga kita, ayah kita. Kita harus hargai. Teman kita mungkin memiliki ayah yang tidak sebaik ayah kita. Ya, kita harus hargai itu. Ya. Membicarakan tentang kesuksesan bisnisnya, ya, kekayaannya dan lain sebagainya, ya, itu dihindari ketika berkumpul, ya. Kemudian apabila teman kita berbicara dalam satu majelis itu, mungkin kita ada pertemuan dengan teman-teman kita, ketika dia berbicara hendaknya kita dengarkan dengan seksama, ya, sampai dia tuntas, jangan kita potong, ya. Sampai dia tuntas, jangan sampai kita potong, ya. Dan di sini emang diuji kesabaran kita, ya.
Terkadang ada yang ngomong muter-muternya di situ juga gitu ya, nggak selesai-selesai sehingga nggak ada jeda kita untuk mau motong ya. Kemudian jangan terlalu sering meminta beliau untuk mengulangi apa yang sudah dibicarakan ya. Tidak boleh memutus dan jangan minta mengulang pembicaraan lagi ya. Sebab yang demikian itu mengganggu pembicaraan. Ini dikatakan oleh para ulama mengenai adab-adab duduk dan bermajelis. Kemudian dikatakan oleh Syekh, seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada adab-adab di atas karena dua perkara. Pertama, agar tidak mengganggu atau menyakiti saudara-saudaranya karena tingkah laku atau perbuatannya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Kedua, agar menarik rasa cinta saudara-saudaranya dan bisa dekat dengan mereka. Sebab Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai, saling mendekati, bahkan saling menganjurkannya. Ya. Sesama muslim harus saling mencintai, saling mendekati, membangun hubungan dekat, supel, ya. Jangan kayak kanebo kering dengan saudara sesama muslim. Tahu kanebo kering? Nah, kaku, ya. Cool, ya. Ya. Nah, yang kelima, jika hendak duduk di pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab berikut. Nah, duduk di pinggir jalan. Siapa yang sering duduk di pinggir jalan? Nah, itu contohnya ini, ikhwah. Sebenarnya kalau minum bandrek, kan sering di trotoar tuh, itu nggak boleh. Antum yang usaha bandrek, usahakan jangan di trotoar, mengganggu jalan manusia. Dan ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Bisnis itu kan yang dicari keberkahannya, ya. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, malam, sekalipun malam ada orang mau lewat, dan sudah jelas trotoar itu digunakan untuk apa? Pejalan. Yang di pinggir trotoar namanya kan? Gak ada salah. Misuse pula nih, salah menggunakan istilah. Benar ya? Trotoar. Kan sering tuh kan orang-orang jual bandrek, orang jual apa, ditaruh di situ bangkunya, dan kita duduk di situ. Akhirnya orang jalan di aspal. Astagfirullah. Gak boleh. Ya. Maka dulu kami pernah awal-awal YMO hadir, kita pernah ngota. Ngota itu pengaji on trotoar di Kebun Jeruk. Kita pindahin bangkunya ke atas. Ya. Pom bensin Sipin, ya kan? Pom bensin Sipin itu kan ada ruko tuh di seberangnya kan, ya kan? Nah, kita pindahin naik ke atas itu, ya. Yang lain biarlah, yang penting kita, ya. Kita angkat mejanya. Dulu awal-awal masih ada fotonya. Ngota doh, kan nggak ada lagi ngaji on trotoar itu, ya. Aneh kan, orang ngebandrek dah ngomongin apa, kita buka kitab waktu itu. Kitabnya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, ya. Nah, ini yang di pinggir-pinggir jalan. Pertama, hal yang pertama, menundukkan pandangan mata. Ya, ini yang bagian suka duduk di pinggir-pinggir jalan, ya. Tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah yang lewat. Bunyi buaya gimana? Assalamualaikum ukhti katanya. Itu buaya itu. Bunyi buaya di zaman ini itu. Ya. Bukan buaya hijrah itu ya. Astagfirullahaladzim. Karena kita melecehkan itu ya. Dan sekarang ada istilahnya, udah bisa dituntut, hati-hati antum. Apa sih namanya, catcalling ya? Catcalling kan. Jadi apa, kayak mana sih?
Catcalling kayak gitu sih. Ada yang manggil cewek kayak gitu dah. Kayak mana sih? Enggak tahu kan. Ya. Kalau itu kan bukan manggil kucing. Pokoknya kayak kita istilah itu catcalling gitu ya. Enggak boleh. Si perempuan bisa menuntut si laki-laki. Dan ana sangat setuju itu. Ya. Ana sangat setuju. Ya. Enggak boleh menggoda, nyagil ya perempuan. Nih kayak ini SMP baru balik nih, yang perempuan yang lewat depan masjid sini. Antum yang laki-laki tunak di asrama. Ya. Jangan dicagelin. Berdosa, hilang hafalan tuh nanti. Serius. Kalau ada hafalan hilang, harokatnya hilang. Fil ardu. Ya. Apalagi tidak tahu bahasa Arab pula kan. Yang tadinya yang benar hu kita baca hi. Itu paling minimal tuh. Hilang hafalan tuh, hilang harokat dulu. Kalau sudah hilang harokat, ketukeran ayat. Nah, puncaknya itu hafalan hilang. Tak bersisa. Jaga pandangan, ghadul basar, tundukkan pandangan. Kalau sempat melihat sekali itu rezeki sebagaimana hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang terlihat betis seorang muslimah. Ya. Jadi ada seorang sahabat itu tanpa sadar dia terlihat aurat seorang perempuan. Dan dia terngiang-ngiang. Maka kemudian dia menghadap Rasulullah dan akhirnya dinikahkan. Ya. Nah, kalau zaman kita bagaimana itu? Sebanyak apa yang harus kita nikahin? Ya. Ya kan? Sementara batas 4. 1 aja susah nyarinya. Ya kan? Makanya ikhwah, antum laki-laki kalau berlama-lama di mall, anda mempertanyakan kelelakian antum. Ya. Karena laki-laki itu jelas objeknya apa, yang dibeli apa itu dikejar langsung. Kalau udah ketemu bertanya langsung, "Mbak, ini di mana?" "Raknya di sana." Langsung ke sana. Enggak usah meleleh hoy. Nah. Serius. Anak kalau belanja bulan jam tos enggak mau anak bawa istri. Bukan karena apa? Pandangan anak nih enggak kuat. Ya? Enggak kuat. Sebanyak itu yang harus nikahin. Iya kan? Jujur-jujur saja kita laki-laki. Fitnahnya adalah wanita. Ya. Karena kan kalau bawa sama istri tuh ke situ, perasaan tadi sudahlah ke sini, yang ngapa ke sini lagi? Iya kan? Nah, udah. Nah, kalau belanja bulanan mesti ana yang belanja. Tulis di WA apa yang harus Abi beli. Abi beli. Nah, balik langsung belanja penuh. Lain kalau mau pergi makan. Ya. Itu baru memang ada namanya tuh untuk momen-momen berdua saja, anak ditinggal. Itu pun cari tempat yang aman, ya. Solo Berseri misalnya kan, tidak berkelas ya. Karena hantu bakso dan hantu mie ayam soalnya, dua-duanya. Itulah tempat yang favorit lagi, ya tak? Ya, masya Allah senyumnya. Apa lagi? Ya, baik. Ya, kenapa nak? Kemudian ya, pentingnya ghadul basar ya. Kalau kita sedang duduk di teras rumah, ya, depan rumah, itu salah satu juga bagian dari pinggir jalan. Ya. Juga harus jaga pandangan. Dan jangan melongok ke jendela rumah. Ya. Melongok ke jendela rumah. Nengok-nengok gitu dari atas. Ya. Itu juga terlarang, ya, terlarang.
nengok-nengok tanpa uzur. Kalau cuman lihat pemandangan segitu tidak masalah lah, ya. Dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. Misalnya apa? Lihat bajunya, mobilnya bagus. Tak mungkin lah PNS bisa beli mobil semahal itu. Berapa lah gaji PNS? Iya, korupsi itu lah pasti. Ini nggak boleh. Materi seperti ini dijauhkan ketika kita sedang kumpul bersama teman. Atau mengejeknya, ya kan? Apa ejekan tuh? Lewat, karena dia mau pergi kan, jadi dia rapih lah pakaiannya. Banyak yang gaya orang tuh, ya, banyak yang gaya. Tidak perlu seperti itu, terlarang. Kemudian masih yang bagian kelima ini poinnya tentang duduk di pinggir jalan. Menahan diri tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia, ya, tidak menyakiti dengan lisannya seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor, tidak ngompas lah bahasanya juga, ya. Kumpul-kumpul nih kan, ya, wah, ngumpul-ngumpul ada yang lewat, keamanan, ya, ngompas, ngompas dah, ikhwah, malak, ya. Malak, tidak boleh, ya. Memukul, menonjok, ya, memalak dan lain sebagainya. Datu apa namanya itu, sering itu kan mangka, apa sih istilahnya itu? Ada orang lewat, kita pasang kaki kita, terus dia kejatuh, kesandung. Apa sih namanya? Sliding, tackle sekalian. Mangka, ya. Begitulah. Tidak boleh. Kemudian hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ada yang lewat, kita duduk nih di pinggir jalan, ngumpul-ngumpul bersama tetangga. Pinggir jalan itu bukan di trotoar, ya, tempat orang yang biasa lewat. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita wajib menjawab salamnya. Wa idza huyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan hal yang serupa. Seperti assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, serupa, ya. Jawab lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masih tentang duduk di pinggir jalan, memerintahkan kepada yang ma'ruf yang diabaikan, yang dicampakkan di hadapannya sedangkan ia menyaksikannya, ya. Buang sampah, ya kita tegur, jangan buang sampah sembarangan, itu tempat sampah, ambil, jangan kita diamin. Itu amar ma'ruf tuh, sepele kan, ya. Tapi kalau dari mobil ini yang susah nih, sering anak itu mobil itu, buang kulit rambutan, buang kulit duku, gitu ya. Aduh ya Allah, Nabi bilang ini luar biasa. Tapi kalau pejalan kaki, ya kita tegur, ambil sampah, jangan buang sampah sembarangan. Boleh seperti itu, boleh, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sebab pada saat itu dia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Jadi kita bertanggung jawab untuk memerintahkan dia, ya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya. Kemudian hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan yang dilakukan di hadapannya. Sama sebenarnya, sebab merubah kemungkaran itu sama dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, dan itu merupakan tugas setiap muslim. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya. Nah, melihat kemungkaran, ikhwah, ya, lagi-lagi harus dengan hikmah, ya. Yang viral saat ini,
menendang sesajen. Tahu? Menendang sesajen. Ikhwah, kita sebagai muslim, kita harus menolak segala bentuk kekafiran dan kesyirikan. Wajib hukumnya wajib, nggak boleh kita berstatement semua agama sama, nggak boleh. Ya, sebagai muslim kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Islam yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang bertauhid, kita tidak boleh menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Fala taj'alu lillahi andada. Tidak boleh, haram, syirik. Ya. Bila ada seorang muslim yang memasang sesajen, maka harus kita nasihati dia. Bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan ini terlarang. Ya, berkurbanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala. Berikan makanan-makanan ini ke panti, ke yatim, ke du'afa, fakir miskin. Jelas dimakan oleh mereka. Ketika mereka memakan makanan kita, menjadi darah, menjadi daging bagi mereka, mereka beramal soleh, kita mendapatkan pahala, Pak. Ya, daripada kita berikan kepada makhluk-makhluk yang tidak jelas, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudaratnya untuk kita, yang mereka juga pada dasar ada lemah, jin dan kawan-kawannya. Kalau itu pelakunya muslim, kita sampaikan seperti itu, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat ikhwah, di Indonesia ini ada 6 agama resmi, 187 aliran kepercayaan. Kita harus tolak itu semua, kecuali Islam. Ya. Tapi kita harus menjaga perangai di hadapan mereka. Mereka musyrik. Kalau musyrik berarti apa? Kafir. Ada tidak adab terhadap orang kafir? Ada tidak? Ada. Dan sudah kita bahas, betul? Adab terhadap orang kafir? Kita jaga perangai kita. Jangan kita pongah. Kita tendang, kita videoi, kita posting. Ya. Nabi salat di Ka'bah, sementara di Ka'bah pada saat itu masih banyak sesajenan. Gak ada Rasulullah tendang-tendangin, tidak ada. Tidak ada. Ada yang berkata, bukankah Nabi Ibrahim mematahkan patung-patung kaumnya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah syar'u man qablana, syariat untuk orang-orang sebelum kita, dan itu dikhususkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak menyeru umatnya pada saat itu, ayo kita patahkan, ya, tidak ada. Beliau sendiri saja. Ya. Setiap nabi punya syariat sendiri-sendiri. Nabi Musa punya syariat sendiri. Apa syariat Nabi Musa bagi umatnya yang berbuat dosa besar? Bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya ayyuhal Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ada di Al-Qur'an. Apakah itu kemudian menjadi syariat buat kita? Tidak, itu untuk pelajaran bagi kita. Bukan berarti karena banyak dosa besar putus asa dari rahmat Allah, ketemu ayat Al-Qur'an, ternyata disuruh bunuh diri. Tidak. Syar'u man qablana. Apa kata Nabi? Bunuh diri kafir. Umat Nabi Muhammad yang bunuh diri kafir. Anda harus sebut orangnya, dosen matematika Unja yang mati bunuh diri itu. Ya. Gak perlu disolatkan.
Tidak perlu disolatkan. Kenapa? Anda harus sebut contoh untuk pelajaran. Dia bunuh diri, ya, nggak ada urusan. Bunuh diri dia, kafir. Jadi ikhwah, apapun masalah kita, sepelik apapun, seberat apapun masalah kita di dunia, Allah itu sudah sediakan solusinya. Apa solusinya? Takwa. Kembali kepada Allah, minta sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolong dengan sabar dan sholat. Gak ada jalan lain. Sabar, sholat, itu saja. Gak ada lain Ustaz, gak ada. Ya, pernah ada seorang istri curhat. Ya, curhat kondisi mertuanya toksik. Ya, ada aja salahnya dia, dimarahin, bukan main lagi, diomongin dengan tetangga-tetangga. Ya, istilah kita toksik ya. Ya, setelah zaman sekarang ya, toksik ya. Ada nggak solusi Ustadz? Ya sabar, sholat. Sabar, sholat. Nggak ada yang lain Ustadz. Nggak tahan Ustadz. Ya nggak ada. Itulah sabar dan sholat. Nggak bisa nih Ustadz. Nggak bisa nih mau berubah. Ya udah cerai dari anaknya. Nggak mau. Ya, solusinya kalau merdeka kan gitu. Dari mertua seperti itu cerai. Nggak mau. Sabar, sholat. Kalau nggak mau ya sabar, sholat. Udah. Nggak ada yang lain. Mau ngapain? Kalau doain dia cepat mati boleh nggak Ustaz? Silakan saja. Allah diaminkan malaikat mendoakan yang sama untukmu. Datanya kamu doang yang mati. Sabar, nggak ada ikhwah. Semua masalah di dunia ini sabar, salat, itu saja sih. Astagfirullahaladzim. Ini untuk anak pribadi juga. Karena namanya orang beriman, hamba Allah itu mesti diuji. Ya. Masih diuji. Mau dianggap azab terserah. Ya. Boleh kalau kita pribadi ketika kita diuji berharap kepada Allah itu azab yang disegerakan, selesai. Sehingga kita tidak mengeluh, ya. Sehingga kita tidak mengeluh karena kita banyak dosa, ikhwah. Ya. Apapun masalah. Berapapun. Kehilangan dompet gitu ya. Ya, kehilangan dompet itu yang bikin pusing bukan kehilangan duitnya. Kartu-kartunya itu yang capek ngurusinnya. Bolak-balik kantor polisi, ke bank lagi, ke Dukcapil lagi. Ya enggak? Repotnya di situ, kehilangan dompet itu. Pusingnya itu di situ enggak ada duit, bukan karena duitnya. Duit bisa dicari lagi. Ya. Cukup kita tetap jalankan amanah di tempat kerja kita, adalah duit insyaallah. Ya. Sekali lagi. Cara ketika kita melihat kemungkaran, sikapi dengan hikmah, dengan benar. Ya. Jangan dengan tindakan-tindakan yang justru menampakkan kepongahan. Ya. Jangan sikapi kemungkaran dengan cara yang mungkar. Paham? Jangan menyikapi kemungkaran dengan cara yang mungkar. Seperti tadi. Nah, kita doakan saudara kita itu, ya, Allah berikan kekuatan karena beliau kan ditangkap sudah ya, di penjara. Dianggap penistaan keyakinan jadinya. Ya. Ya karena itu ada 127 keyakinan di Indonesia ini. Seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, ya, dan semisal-semisalnya itu. Ya sudah. Ya. Tidak perlu kita hina-hina mereka. Karena kita memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menghina sembahan agama lain. Ya. Sekali lagi, mendakwahi pelaku sesajen apabila dia seorang muslim, harus kita dakwahi dia, ya, harus kita dakwahi.
Jangan kita hina. Manolah otak, masa ini ngasih makan jin, itu bahasa-bahasa yang tidak perlu. Ya. Seperti ya disebutkanlah bahwa misalnya ada keramatan apa nih, kuburan keramat ya, kita bahasakan bisa saja isinya itu ini gitu ya. Ya kata-kata yang enggak enak lah gitu lah. Ya. Kurang ahsan ya. Kurang ahsan. Karena zaman ini orang-orang bermanhaj lalat itu banyak. Seperti kita YMU. Nanti kalau ada yang nggak suka sama YMU, bisa saja video Ana full ditonton sampai habis, dicari menit keberapa Ana tergelincir. Ya. Nah, nanti dipotong, diviralin. Oh, Ustadz ini begini. Ya. Ada yang seperti itu. Kajian 80 menit ya. Kajian 80 menit, ada 3 menit sampai 5 menit bermasalah gitu ya. Nah, itu dijadikan delik. Ya, semoga kajian kita selama ini aman-aman saja ya. Karena kita menjadikan kesalahan orang sebagai pelajaran, ketergelinciran orang sebagai pelajaran, bukan untuk dijadikan bahan olok-olokan. Karena setiap orang pasti tergelincir, dan Anda mungkin bisa jadi suatu saat tergelincir. Maka tugas kita sebagai talabul ilmi, sampai sekarang Anda mendoakan guru-guru Anda agar jangan sampai mereka tergelincir. Dan alhamdulillah, guru-guru Anda yang ngajar Anda secara langsung sampai detik hari ini gak tahu ya, gak ada video-video mereka yang bermasalah ya. Setiap mereka kajian tuh gak ada yang bermasalah. Guru-guru Ana langsung. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga mereka. Kita harus doakan guru kita. Ya, siapapun. Agar dijauhkan dari fitnah ketergelinciran lisan. Ya. Maka antum kalau ingin belajar takhusus, ya Ana sarankan memang kepada guru-guru yang luas ilmunya. Ya, baik secara akademisi, kaya akan narasi, pandai menata diksi, itu penting guru-guru seperti itu yang kita miliki. Bukan guru-guru yang membingungi. Kita ini ada dari yang ada sebelum kata ada diada-adakan. Bahkan ketika kata tidak ada, belum ada. Ketika kata ada, belum ada. Sudah. Nah, kayak gitu juga. Itu berlebihan. Ya. Itu berlebihan. Ya. Ingin, itu namanya apa ikhwah? Akrobatik dialektik. Kegenitan intelektual namanya. Ya. Ya. Gak perlu gitu juga gitu nah. Maksudnya itu pandai mengatur narasi yang disampaikan itu tidak keluar dari konteks yang sedang dibahas. Guru-guru anak seperti itu. Masya Allah. Dan ketika pun beliau membantah seseorang, beliau tidak menyebut namanya. Dan beliau tidak menggunakan bahasa olok-olok. Enggak ada. Disingkat namanya menjadi sesuatu yang bermakna jelek misalnya. Enggak perlu. Ada yang mengatakan, iya, Imam Malik pun menyebut Imam Muhammad ibn Ishaq Dajjal. Definisi Dajjal di masa salaf ya, itu bagi orang-orang yang ngomong sembarangan, bahasanya gitu. Bohong gitu nah ya. Bohong. Bukan Dajjal apa yang diyakini orang di zaman ini. Paham gak nih? Paham tidak? Seperti itu. Karena kata Dajjal di zaman ini itu kasar. Ngeri, sosok yang waliyahzubillah, kita berlindung dari fitnahnya. Sama seperti aku di Jambi dan aku di Jakarta. Aku di Jakarta itu kehalusan, kemanjaan. Antum cowok jangan beraku-aku dengan perempuan di Jakarta. Dianggap apa? Dianggap mau PDKT sama dia. Ya. Tapi kalau di Jambi aku, kalau sudah aku bekau dengan perempuan,
Wih kasar nih kan Malik nih, aku kau katanya. Kalau kawan-kawan zaman sekolah dulu masih komunikasi, ya. Sama seperti setan. Setan, antum tahu setan? Bayanginnya gimana? Ketika disebut anak setan, apa rasanya? Wih parah. Tapi kalau di India, setan itu nakal, anak nakal, ya. Anak nakal. Tu maksum, tu syaitan, but you love me daddy. Ya, kamu tuh maksum, kadang baik, kadang nakal. Tapi kau sayang aku kan Pak, gitu kan. Ya, setan. Ya. Jadi jangan antum gunakan setan di India dengan di Jambi, di Indonesia. Apa di kalangan orang Islam. Itu bahasa mereka, setan nakal. Anak setan. Setan kau nih. Kita enggak boleh orang tua gituin anak. Tapi di India setan itu bermakna nakal. Ya. Jadi kita itu ikhwah harus paham, pemahaman kita tentang linguistik itu, bahasa itu harus luas supaya kita bijak. Patut nggak kata ini di sini digunakan, ya. Contoh saja antum di penggunaan kata ang bahasa apa itu? Sumatera Barat. Ke sesama kita boleh, tapi kepada yang lebih tua boleh tidak? Tidak. Tapi dengan yang sama boleh. Ini yang disebut dengan al-kalamun al-aqran. Kalamun al-aqran yutwa wa la yurwa. Perkataan-perkataan orang-orang yang semasa di sini aqran, satu kualitas, sama kualitasnya, ya, sama levelnya, yutwa wa la yurwa. Kalam yang bagaimana? Kalam yang kalau digunakan saat ini itu kayaknya nggak patut. Jadi ditahan. Kita bisa ganti dengan yang lain. Ini pentingnya kita memahami bahasa. Ya, sosiologi dan antropologi masyarakat di suatu wilayah. Ya, paham sampai sini? Baik. Taib. Ya, sehingga ketika kita benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu benar-benar hikmah, ya. Kemudian yang keenam, bukan yang keenam, masih tentang orang-orang yang berada di pinggir jalan. Memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ya kita kasih tunjuk. Ya, kalau kita tahu sedetail mungkin. Bahkan kalau kita benar-benar bisa, ya dianterin. Ya, dianterin. Kalau terjangkau dengan kita posisinya. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan, atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari atau menunjukkan jalan yang maksud dan mengenalkan kepada orang yang ingin dikenalnya. Ya, baik. Ya, baik. Ini semua termasuk adab dan etika duduk di pinggir jalan, seperti duduk depan rumah, di pertokoan, di warung-warung kopi, atau di tempat-tempat umum, taman dan lain-lain. Sebab Rasulullah telah bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqan, ya. Faqalu, ya, hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan, kata Rasulullah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ma lana buddun, ya, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, ya, karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa idza abaitum illal majalisa fa'atu tariqa haqqaha. Jika kalian tidak mau selain duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Ya. Enggak ada tempat lain jualan, Ustaz. Ana bisnis bandrek, inilah ada tempatnya, ya. Ya antum bagaimana usaha agar jalan itu digunakan sesuai dengan haknya. Apa haknya? Dipergunakan untuk orang berjalan, ya. Faqalu wa ma haqqu at-tariq? Apa saja hak-hak jalan itu? Qala ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kafful adza, tidak mengganggu orang di jalan, wa raddus salam, menjawab salam ketika diucapkan salam, wal amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan nahi munkar, ya. Dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Jadi ini hadisnya Rasulullah. Rasulullah sebelumnya melarang orang duduk-duduk di pinggir jalan, tapi sahabat kemudian, kami tidak bisa meninggalkannya Rasulullah. Karena memang sampai sekarang kan gak ada orang yang bisa tinggal, pasti duduk-duduk di pinggir jalan pasti ngobrol, ya, warung-warung dan lain sebagainya. Nah, karena kemudian sahabat seperti itu, Rasulullah ngasih opsi. Ya sudah, kalau tidak bisa ditinggalkan, tapi tolong penuhi hak jalan itu. Ya, penuhi hak-hak di jalan. Apa? Pertama, ghadul basar kitanya, jaga pandangan kitanya. Ya, waqaful adza, jangan banyak mengganggu orang, ya. Waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, termasuk etika duduk adalah memohon ampun kepada Allah dikala akan bubar majelis dari majelis itu sebagai penghapus dosa yang mungkin dilakukan di dalam majelis. Kita terkadang tanpa sadar melakukan dosa di majelis. Ya. Tiba-tiba guru kita berbicara, syekh kita berbicara sehingga ada faedah yang terlewat, ya, maka kemudian disunahkan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW setiap menutup majelisnya beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku memohon kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku mau bertaubat kepadamu. Ini doa sunnah. Setiap apapun, majelis ilmu kah, lagi belajar kah, lagi rapat kah, ya, lagi rapat pun juga, rapat kerja misalnya, selagi itu majelis isinya kebaikan, rapat guru antum yang guru, ya, rapat bidang, rapat divisi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, apa lagi? Ya, intinya yang baik-baik. Majelis yang isinya baik-baik maka ditutup dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa jadi pas rapat divisi tadi kita malah ngeribah, ya, kita malah ngeribah, ya. Sesama karyawan tidak boleh ngomongin karyawan lain. Perhatikan dalam dunia kerja, ya. Lain kalau antum HRD dipanggil atasan untuk memberi laporan tentang kinerja karyawan-karyawan di bawah antum, maka itu kita dibolehkan. Ini ribah yang dibolehkan.
wah si fulan tuh begini kinerjanya begini buruk sekali begini. Boleh seperti itu, boleh. Niat kita apa? Untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan kehormatannya. Yang nggak boleh tuh antum satu bidang sama-sama karyawan ngomongin dengan karyawan yang lain. Itu ghibah, berdosa kita. Ya, walaupun yang kita omongin itu benar, ya. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau menjawab, innaha kafaratun lima yakunu fil majalis. Sesungguhnya doa itu adalah sebagai kafarat dosa yang terjadi di dalam majelis. Ya. Jadi di majelis itu pun juga terkadang bisa terjadi perbuatan dosa. Ya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan hari ini mengenai adab duduk dan adab bermajelis. Insyaallah di pertemuan berikutnya di pasal ke-9, ya, semoga kita diistiqomahkan, masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada pembahasan adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Wallahu ta'ala bisawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Apakah saudara sepersusuan ini berlanjut hubungannya dengan anak-anak yang lain dari ibu sepersusuan kita? Misalnya anak perempuan saya disusui dengan adik perempuan saya, kebetulan anak adik saya perempuan juga. Apakah nanti ketika adik saya punya anak laki-laki, anak-anak saya tersebut? Iya. Yang tidak memiliki hubungan nanti adalah anak-anak dari mereka. Ya, anak-anak dari mereka. Misalnya nih. Ya, seperti Ana sekarang ini menjadi saudara sepersusuan dari adik-adik, anak-anak dari ibu sepersusuan Ana. Paham ya? Kan ibu susu Ana tuh orang Salikin, ya, ya. Kalau di Jambi ada Salikin di dekat Tugu Juang itu punya anak perempuan. Nah, semua anaknya itu saudara sepersusuan Ana. Semua anaknya saudara sepersusuan Ana. Adapun adik-adik Ana, ya, adik anak Ana bukan. Jadi Ana punya adik laki-laki, nikah sama itu boleh. Ya, boleh. Paham ya? Paham enggak nih? Paham sudah? Oke. Belum? Itu belum tadi? Perhatikan. Ana punya ibu susu. Ya, punya ibu susu. Ibu susu Ana sudah pasti punya anak lah kan? Ana menjadi saudara sepersusuan semua anak beliau. Ana jadi saudara sepersusuan anak beliau. Adapun saudara Ana, adik Ana, entah adik Ana laki-laki, Ana punya adik laki-laki terus nikah sama saudara sepersusuan Ana, boleh. Karena apa? Adik Ana tidak menyusu pada ibu susu Ana tadi. Yang tidak boleh itu hanya Ana tidak boleh. Ya, mau senaksir apapun Ana, ya, kasihan. Emang ada kasus ikhwah? Ya, ada kasus seperti itu. Jadi saudara sepersusuan suka banget sama saudaranya gitu yang sepersusuan. Itu teman kuliah waktu di Jember kemarin. Wah, anak tuh punya saudara sepersusuan gitu Ya Allah, katanya kan bisa seperti itu dia ngomong. Anak ada itu sama dia, ada isyak sama dia. Isyak tuh kasmaran ya. Kasmaran. Antum istighfar akhi. Ya, saudara sepersusuan bagaimana juga gitu. Tidak boleh. Paham? Oke. Habis sholat apakah kita zikir seperti biasa? Ya, zikir seperti biasa. Sholat Jumat kan sholat wajib bagi kita laki-laki.